Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Oke, pada video kali ini kami akan membahas seputar pembelajaran berbasis proyek. Berikut ini adalah nama-nama dari anggota kelompok 1. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk membantu channel ini dengan cara mengklik tombol like, share, dan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, mari kita lanjut ke pembahasan. Pertama yaitu definisi pembelajaran berbasis proyek. Sebelum ke definisinya, kita tahu bahwa seorang pelajar memiliki standar kelulusan yang disasari dengan 3 nilai, yaitu ranah sikap, pengetahuan, dan kemampuan yang akan dielaborasikan dalam 1 tahun pendidikan. Nah, maka dari itu, untuk mendorong kemampuan peserta didik menghasilkan karya, maka sangat disarankan menggunakan pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis proyek. Nah, pembelajaran berbasis proyek atau biasa disebut dengan project-based learning merupakan model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada guru untuk mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek. Nah, sudah tertera dengan jelas bahwa namanya yaitu pembelajaran berbasis proyek, yang mana artinya model pembelajaran yang melibatkan suatu proyek dalam proses pembelajaran. Proyek yang dikerjakan oleh siswa dapat berupa proyek perseorangan ataupun kelompok. Nah, dan dilaksanakannya dengan waktu secara koordinatif yang menghasilkan sebuah produk yang hasilnya kemudian akan ditampilkan dan dipresentasikan. Pembelajaran berbasis proyek merupakan investigasi yang mendalam tentang sebuah topik pada dunia nyata. Mengingat bahwa peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, maka pembelajaran proyek memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berperan aktif dalam pembelajaran, seperti dengan cara memecahkan masalah, mengambil keputusan, meneliti, menggali materi, dan melakukan eksperimen. Nah, kerja proyek memuat tugas-tugas yang kompleks berdasarkan pernyataan dan permasalahan yang sangat menantang dan menurut siswa untuk merancang, memecahkan masalah, membuat keputusan, melakukan kegiatan investigasi, serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja secara mandiri menurut Thomas. Tujuannya yaitu agar siswa memiliki kemandirian dalam menyelesaikan tugas yang sedang dia hadapi. Selanjutnya, terdapat prinsip-prinsip pembelajaran berbasis proyek. Menurut Thomas, pembelajaran berbasis proyek mempunyai beberapa prinsip, yaitu sentralistik, pertanyaan pendorong, investigasi konstruktif, otonomi, dan realistis. Prinsip yang mendasari pembelajaran berbasis proyek adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada peserta didik yang melibatkan tugas-tugas pada kehidupan nyata untuk memperkaya pembelajaran. Yang kedua, tugas proyek menekankan pada kegiatan penelitian berdasarkan suatu tema atau topik yang telah ditentukan dalam pembelajaran. Yang ketiga, penyelidikan atau eksperimen dilakukan secara otentik dan menghasilkan produk nyata yang telah dianalisis dan dikembangkan berdasarkan tema atau topik yang disusun dalam bentuk produk. Yang keempat, kurikulum. Pembelajaran berbasis proyek tidak seperti pada kurikulum tradisional karena memerlukan suatu strategi sasaran di mana proyek sebagai pusat. Yang kelima, responsibility atau tanggung jawab. Pembelajaran berbasis proyek menekankan responsibility dan answerability pada peserta didik ke diri dan panutannya. Yang keenam, realisme. Kegiatan peserta didik difokuskan pada pekerjaan yang serupa dengan situasi yang sebenarnya. Yang ketujuh, active learning. Menumbuhkan isu yang berujung pada pertanyaan dan keinginan peserta didik
untuk menentukan jawaban yang relevan sehingga terjadi proses pembelajaran yang mandiri. Yang ke-8, umpan balik. Diskusi, presentasi, dan evaluasi terhadap para peserta didik menghasilkan umpan balik yang berharga. Yang ke-9, keterampilan umum. Pembelajaran berbasis proyek dikembangkan tidak hanya pada keterampilan pokok dan pengetahuan saja, tetapi juga mempunyai pengaruh besar terhadap keterampilan mendasar, seperti pemecahan masalah, kerja kelompok, dan self-management. 10. Driving question atau pertanyaan pendorong. Pembelajaran berbasis proyek difokuskan pada pertanyaan atau permasalahan yang memicu peserta didik untuk menyelesaikan permasalahan dengan konsep, prinsip, dan ilmu pengetahuan yang sesuai. Yang ke-11, constructive investigation. Pembelajaran berbasis proyek sebagai titik pusat. Proyek harus disesuaikan dengan pengetahuan para peserta didik. Dan yang ke-12, autonomi. Proyek menjadikan aktivitas peserta didik yang penting. Pembelajaran berbasis proyek merupakan strategi pembelajaran yang berfokus pada peserta didik dalam kegiatan pemecahan masalah dan tugas-tugas bermakna lainnya. Pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek ini dapat memberikan peluang pada peserta didik untuk bekerja mengonstruksi tugas yang diberikan oleh guru yang puncaknya dapat menghasilkan produk karya sendiri. Nilai ini merupakan manfaat dari pembelajaran berbasis proyek. A. Memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran. B. Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam pemecahan masalah. C. Membuat peserta didik lebih aktif dalam memecahkan masalah yang kompleks dengan hasil produk nyata berupa barang atau jasa. D. Mengembangkan dan meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber atau bahan atau alat untuk menyelesaikan tugas. Yang E. Meningkatkan kolaborasi peserta didik khususnya pada pembelajaran berbasis proyek yang bersifat kelompok. Berikutnya, F. Peserta didik membuat keputusan dan membuat kerangka kerja. G. Terdapat masalah yang pemecahannya tidak ditentukan sebelumnya. H. Peserta didik merancang proses untuk mencapai hasil. I. Peserta didik bertanggung jawab untuk mendapatkan dan mengelola informasi yang dikumpulkan. J. Peserta didik melakukan evaluasi secara kontinu. K. Peserta didik secara teratur melihat kembali apa yang mereka kerjakan. L. Hasil akhir berupa produk dan dievaluasi kualitasnya. M. Kelas memiliki atmosfer yang memberi toleransi kesalahan dan perubahan. Saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek. Secara umum, langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek ada 6. Yang pertama, yaitu penentuan proyek. Pada langkah ini, peserta didik menentukan topik atau tema proyek yang berdasarkan tugas proyek yang diberikan oleh guru. Peserta didik diberi kesempatan untuk memilih atau menentukan proyek yang akan dikerjakan baik secara kelompok maupun secara mandiri, dengan catatan tidak menyimpang dari tugas yang diberikan oleh guru. Langkah yang kedua, yaitu perancangan langkah-langkah penyelesaian proyek. Pada langkah ini, peserta didik merancang langkah-langkah kegiatan penyelesaian proyek dari awal proses sampai akhir beserta pengelolaannya. Kegiatan perencanaan proyek ini berisi suatu aturan main dalam pelaksanaan tugas proyek, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung tugas proyek, mengintegrasikan berbagai kemungkinan penyelesaian tugas proyek, perencanaan sumber atau bahan yang dapat mendukung penyelesaian tugas proyek,
dan kerjasama antar anggota kelompok. Yang ketiga yaitu penyesuaian jadwal pelaksanaan proyek. Pada langkah ini, peserta di bawah pendamping guru melakukan penjadwalan semua kegiatan yang telah dirancangnya. Berapa lama proyek itu harus diselesaikan tahap demi tahap. Yang keempat yaitu penyelesaian proyek dengan fasilitas dan monitoring guru. Langkah ini merupakan langkah mengimplementasikan rancangan proyek yang telah dibuat. Aktivitas yang dapat dilakukan dalam kegiatan proyek diantaranya adalah dengan 1. Membaca, meneliti, observasi, interview, merekam, berkarya seni, mengunjungi objek proyek, atau akses internet. Guru bertanggung jawab memonitoring aktivitas peserta didik dalam melakukan tugas proyek, mulai dari proses hingga penyelesaian proyek. Pada kegiatan monitoring, guru membuat rubrik yang akan dapat merekam aktivitas peserta didik dalam penyelesaian tugas proyek. Yang kelima yaitu penyusunan laporan dan presentasi atau publikasi hasil proyek. Hasil proyek dalam bentuk produk, baik berupa produk karya tulis, karya seni, atau karya teknologi atau prakarya, dipresentasikan dengan atau dipublikasikan kepada peserta didik yang lain dan guru atau masyarakat dalam bentuk pameran produk pembelajaran. Yang terakhir yaitu evaluasi proses dan hasil proyek. Pada langkah ini, guru dan peserta didik pada akhir proses pembelajaran melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil tugas proyek. Proses refleksi pada tugas proyek dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Pada tahap evaluasi, peserta didik diberi kesempatan mengemukakan pengalaman selama menyelesaikan tugas proyek yang berkembang dengan diskusi untuk memperbaiki konsep kerjasama selama menyelesaikan tugas proyek. Pada tahap ini juga dilakukan umpan balik terhadap proses dari produk yang telah dihasilkan. Seperti yang kita ketahui, pada abad ke-21 ditandai oleh perubahan penggunaan dan juga kompleksitas dari teknologi. Dan selain itu muncul juga gerakan restrukturisasi korporatif yang menekankan kombinasi kualitas teknologi dan juga manusia, yang menekankan kepada kita semua untuk mulai berkembang dan juga perlu adanya peningkatan sumber daya manusia yang mumpuni untuk dapat bersaing di dunia kerja maupun di dunia pendidikan. Oleh karena itu, dengan adanya gerakan-gerakan ini mulai membangun kembali sebuah pendidikan yang modern. Karena adanya kecenderungan itu, pemerintah Indonesia pada waktu di tahun 2000 mulai menerapkan empat pendekatan. Yang pertama adalah pendidikan berorientasi kecakapan hidup atau life skill. Lalu yang kedua, kurikulum dan pembelajaran berbasis kompetensi. Lalu yang ketiga, pembelajaran berbasis produksi. Dan yang keempat adalah pendidikan berbasis. Orientasi baru ini bertujuan untuk menjadikan lembaga pendidikan Indonesia sebagai lembaga yang kecakapannya hidup. Dengan pendidikan yang baru tersebut diharapkan juga dapat menjadi capaian kompetensi dan juga membuat dan menghasilkan produk yang bernilai, menuntut lingkungan belajar yang kaya dan juga merata. Model pembelajaran berbasis proyek ini sangat membantu peserta didik dalam belajar. Menurut para ahli, mengapa demikian? Para ahli berpendapat, yang pertama, pengetahuan dan keterampilan yang kukuh dan bermakna nilai guna, terutama proyek pasti bernilai guna. Lalu yang kedua, menurut para ahli, memperluas pengetahuan melalui kepraktikan kurikuler yang terdukung oleh kegiatan belajar, yang melakukan perencanaan dan juga praktek secara langsung. Lalu yang ketiga, proses ini yang paling terpenting adalah proses ini membangun sebuah pengalaman bekerja dan juga belajar.
Jadi para peserta didik dapat belajar dan juga mendapatkan pengalaman terbaru dalam hal belajar mereka. Seperti itu. Oke, kelebihan dari project based learning atau model pembelajaran yang berbasis proyek. Meningkatkan motivasi, di mana siswa tekun dan berusaha keras dalam mencapai proyek dan merasa bahwa belajar dalam proyek lebih menyenangkan daripada komponen kurikulum yang lain, karena dapat berkembang dan juga mendapatkan pengalaman terbaru pastinya. Lalu yang kedua, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, karena ini adalah praktek yang secara nyata, jadi peserta didik dapat merasakan langsung bagaimana caranya terjun di masyarakat, mungkin seperti itu. Lalu yang ketiga, peningkatan kolaborasi, kerjasama kelompok, karena dalam project based learning itu pasti berkelompok. Jadi bagaimana caranya peserta didik untuk berkolaborasi, mengembangkan ide-ide materi bersama temannya. Lalu yang terakhir adalah meningkatkan keterampilan mengelola sumber. Ya, itu tadi adalah manfaat dari dan juga kelebihan dari proyek. Sekarang kita beralih ke karakteristik pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama ialah lead student to investigate important ideas and question, atau mengarahkan siswa untuk menyelidiki ide pokok dan pertanyaan yang disajikan. Jadi, dalam pemberian proyek atau tugas, ada permasalahan atau tantangan kompleks yang diajukan kepada siswa, sehingga dalam memecahkannya secara tidak langsung siswa juga belajar hal baru, menemukan fakta-fakta baru, dan bahkan ketika mereka mencari data yang mereka butuhkan, pastilah mereka membaca banyak sumber, sehingga pengetahuan di bidang lain pun dapat tersokong melalui pengerjaan proyek yang diberikan pengajar. Intinya adalah, they learn as they progress on their project. Karakteristik yang kedua ialah is framed around an inquiry process, atau tetap dalam bingkai penyelidikan. Seperti yang sudah disebutkan pada poin nomor 1, dalam mengerjakan proyek yang diberikan, seorang siswa dituntut untuk melakukan penyelidikan dengan membaca berbagai sumber guna memperoleh data yang mereka perlukan. Kemudian poin yang ketiga is differentiate according to student needs and interests, atau dibedakan berdasarkan kebutuhan dan minat siswa. Dalam proses pembelajaran, tentunya siswa tidak serta-merta memahami materi. Ada anak tangga yang dengan perlahan mengantarkan mereka untuk sepenuhnya memahami materi. Nah, di sini, seorang pengajar berperan dalam menyediakan anak tangga tersebut melalui proyek yang sekiranya dapat memenuhi tujuan tersebut. Dan tentunya masih sesuai dengan minat siswa. Itulah yang disebut dibedakan sesuai dengan kebutuhan dan minat. Poin selanjutnya is driven by student independent production and presentation rather than teacher delivery of information. Atau pembelajaran digerakkan oleh kemandirian siswa dalam memperoleh materi dan bukan oleh penjelasan guru. Artinya, siswa dituntut untuk mandiri dalam mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan materi. Diharapkan, dari pemberian proyek ini, siswa dapat mengembangkan keterampilan komunikasi dan presentasi, keterampilan manajemen waktu, keterampilan penelitian dan penyelidikan, keterampilan penilaian diri dan refleksi, leadership atau kepemimpinan, dan pemikiran kritis, sehingga mereka menjadi siswa yang independen dan mandiri. Kemudian yang karakteristik yang kelima, requires the use of creative thinking, critical thinking, and information skill to investigate, draw conclusion about, and create content. Atau memerlukan cara berpikir kreatif, kritis, keterampilan dalam menggali informasi, menyimpulkan, dan membuat konten. Jadi,
Dalam pembelajaran berbasis proyek ini, siswa mendesain proses untuk menentukan solusi atas permasalahan yang diberikan, serta secara kolaboratif bertanggung jawab untuk mengakses dan mengelola informasi guna memecahkan permasalahan. Setelahnya, hasil penelitian mereka dapat dituangkan dalam konten berupa makalah maupun PowerPoint. Inilah maksud dari karakteristik model pembelajaran berbasis proyek di poin nomor 5 ini. Yang terakhir, yang poin ke-6, connect to real world and authentic problem and issue, atau menghubungkan ke dalam kehidupan sehari-hari yang real atau nyata. Pada dasarnya, materi apapun yang dipelajari, apabila siswa tidak mengetahui kaitannya dengan kehidupannya sehari-hari, maka mereka akan menganggapnya teori belaka yang tidak begitu penting. Oleh karena itu, dalam pembelajaran berbasis proyek, siswa akan dituntut untuk mengaitkan proyek yang mereka kerjakan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, itulah ke-6 karakteristik yang dimiliki oleh pembelajaran berbasis proyek ini. Pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning merupakan model pembelajaran yang melibatkan pembuatan proyek agar peserta didik dapat aktif untuk menyelesaikan permasalahannya yang sedang dia hadapi dengan caranya sendiri dan cara belajarnya masing-masing. Menurut Thomas, pembelajaran berbasis proyek mempunyai prinsip sentralistik, pertanyaan mendorong, investigasi konstruktif, otonomi, dan realistis. Karena pembelajaran ini berfokus kepada peserta didik, maka berfungsi untuk memberikan peluang terhadap peserta didik. Pembelajaran ini terdiri dari 6 tahap, dan dapat dipastikan jika pembelajaran ini memiliki karakteristik sendiri dibandingkan model pembelajaran yang lain.